mereka disibukkan dengan perkara tersebut yang kita katakan atau yang dinamakan dengan istilah zakat. Sebelum kita membahas tentang masalah zakat ataupun sedekah ikhwatul Islam, tentunya kita ingin mengetahui zakat kenapa disebut dengan zakat. Zakat itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata atau diambil dari dua makna. Yang pertama, zakat itu artinya adalah untuk membersihkan, penyucian jiwa, penyucian harta, maka disebut dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu mengambil harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka sendiri. Maknanya zakat itu artinya kembali manfaatnya kepada kita yang berzakat. Ketika seseorang berzakat, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Ketika seseorang berzakat berarti dia mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya. Karena tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan harta yang dia dapatkan 100% atau 100% itu adalah harta yang halal. Tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan. Sama saja dengan ibadah yang kita lakukan. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa puasa, bahwa salat yang dia lakukan 100% atau 100% benar untuk Allah Subhanahu wa taala? Makanya ada penunjangnya. Ada salat sunat, ada puasa sunat. Begitu juga dengan harta. Ketika kita mencari nafkah, tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan 100% bahwa harta saya ini merupakan yang halal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita zakat untuk membersihkan zakat yang ada. Kalaupun kita bisa memberikan jaminan bahwa apa yang kita dapatkan betul-betul berasal dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun perkara syubhat di dalamnya, maka tujuan yang kedua adalah untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Artinya semuanya manfaat akan kembali kepada kita. Itu artinya zakat yang pertama. Arti zakat, kenapa disebut dengan zakat? Kenapa diwajibkan kepada kita zakat? Karena untuk mensucikan, membersihkan harta kita dan juga membersihkan diri kita. Kemudian yang kedua, zakat itu kenapa disebut dengan zakat? Zakat itu diambil dari kata-kata nama. Apa arti nama? Nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Karena tidak ada seorang pun yang berzakat karena Allah Subhanahu wa taala kecuali seolah-olah dia menanam yang mana hasil daripada tanaman tersebut akan dia ambil di akhirat sana. Dan salah satu tanamannya adalah zakat itu sendiri. Sehingga makna daripada zakat itu adalah nama, tumbuh dan berkembang. Karena tidak pernah ada orang miskin karena dia berzakat. Tidak pernah ada orang yang kurang hartanya karena dia berzakat. Sesuai dengan namanya. Kalau ada orang yang kurang hartanya karena berzakat, berarti bisa jadi ada kesalahan di sana. Tidak sesuai dengan namanya. Zakat itu dikatakan dengan zakat karena akan menumbuh dan mengembangkan harta yang dia berikan, baik itu di dunia ataupun itu di akhirat sana. Berarti seolah-olah mereka yang berzakat, mereka yang sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu apabila seseorang memberikan satu butir saja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembangkan apa yang dia berikan sehingga nanti apa yang dia tanam akan dia dapatkan hasilnya lebih besar daripada bukit Uhud. Itu baru satu butir yang dia berikan. Bagaimana kalau seandainya banyak yang dia berikan sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Intinya ikhwatul Islam, itulah makna daripada zakat. Kemudian begitu juga dengan istilah sedekah. Karena zakat, sedekah itu adalah hanya sekedar penamaan istilah saja. Hukum asalnya itu semuanya sama. Sedekah disebut dengan sedekah itu karena diambil dari kata-kata sadaq. Sedekah itu artinya adalah mereka yang jujur. Jujur memberikan bantuan kepada saudaranya, atau jujur dia mengeluarkan harta yang dititipkan Allah kepada dirinya. Semuanya diambil dari kata-kata sedekah, yaitu orang yang jujur untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Dia sadar, dulu saya juga butuh bantuan sebagaimana saudara-saudara saya ini. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya kelebihan, maka sekarang giliran saya untuk memberikan bantuan. Jujur dari dalam hatinya. Atau jujur dia mengeluarkan hartanya karena dia sadar titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan semuanya miliknya, tetapi ada milik anak yatim di sana, ada milik fakir miskin di sana, ada milik janda-janda kaum muslimin yang membutuhkan bantuan di sana, ada milik orang-orang yang membutuhkan di sana. Bukan semuanya milik kita. Karena apa yang kita dapatkan itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu cara menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengeluarkan zakat atau dengan mengeluarkan sedekah.
karena semua yang ada pada diri kita ada hak orang lain, yang mana apabila kita tidak keluarkan maka tentunya berakibat fatal bagi kita di dunia dan juga nanti berakibat fatal bagi kita di akhirat sana. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masalah zakat itu adalah masalah sesuatu yang masyhur bagi kita bersama. Sebagaimana masyhurnya masalah salat, antara salat dengan zakat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan zakat itu ikhwatul Islam adalah kewajiban kaum muslimin, bahkan itu merupakan di antara rukun Islam sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, bunyal Islamu ala khamsah, ala an yuwahhidallah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Sesungguhnya Islam itu pondasinya ada 5. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, ita itu artinya memberikan zakat. Wa siyami Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Kemudian di ikhwatul Islam, sekarang kita akan sebutkan pembagian daripada zakat, karena zakat itu banyak sekali. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membahas tentang masalah zakat sedikit demi sedikit, karena zakat itu bukan hanya satu saja, namun ada pembagian zakat yang harus kita ketahui bersama sesuai dengan profesi atau sesuai dengan pekerjaan ataupun sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang pertama ikhwatul Islam, zakat yang harus kita keluarkan adalah al-khariju minal ardi minal hububi wat thimar. Zakat yang pertama itu adalah zakat yang keluar dari bumi. Zakat yang keluar dari bumi, baik itu berupa buah-buahan ataupun berupa tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya, ataupun itu berupa berbentuk makanan, maka itu ada zakatnya. Dan ini adalah zakat yang pertama yang harus kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari sesuatu yang baik. Sebelum kita melanjutkan tentang masalah zakat, tentang masalah makanan pokok dan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari sesuatu yang baik yang kalian miliki. Jadi zakat itu tidak boleh kecuali dari yang baik-baik saja. Apabila ada dari harta kita yang kita yakin itu adalah harta yang tidak baik, harta yang haram, maka tidak boleh kita zakatkan. Karena zakat harta haram itu sama saja kita menambah dosa. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Apabila kita tahu hasil yang kita dapatkan ini adalah dari sesuatu yang haram, kemudian kita seolah-olah mengatakan kalau seandainya haram maka nanti akan saya zakatkan supaya mensucikan harta saya. Jangankan pahala yang dia dapatkan, dosa yang akan bertambah. Maka apabila ada orang yang melakukan atau mendapatkan harta dari yang haram, dia tahu itu adalah yang haram, riba haram, kemudian misalnya berjudi haram, kemudian sogok haram, itu tidak boleh bagi dia untuk menzakatkan. Kewajiban dia adalah mengeluarkan semuanya, karena itu bukan milik dia. Makanya disebut dengan haram. Haram itu maknanya tidak boleh bagi dia untuk memilikinya. Misalnya apabila ada orang yang mensogok ataupun menerima sogok, riswah, menerima ataupun yang memberi, dan mereka tahu itu merupakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh baginya untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Semuanya harus dia keluarkan karena itu bukan miliknya. Dia mendapatkan dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan anfiqu min thayyibat. Ada sebuah cerita yang sangat indah ikhwatul Islam. Semoga kita tahu dan agar kita tahu bagaimana pentingnya thayyibat. Yang kita keluarkan itu betul-betul yang kita tahu. Kalau seandainya kita ragu, yang ragu itulah nanti juga kita akan keluarkan. Tapi kalau seandainya ada yang haram, maka tidak boleh berzakat, bersedekah dari harta yang haram, karena itu bukan milik kita. Bersedekah itu punya kita, bukan punya yang bukan punya kita. Yang haram berarti bukan punya kita, tetapi itu punya yang harus kita keluarkan semuanya. Maka tidak boleh kita berzakat dari yang haram. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Keluarkanlah dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang kalian usahakan. Nah, ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat indah, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Kita tahu sekarang kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Di Makkah kita lihat Ka'bah al-Musharrafah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali
ada di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tempat yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Mekkah, sama Bakkah Mekkah. Kalau Bakkah diambil dari kata-kata Bakkun, kalau Makkah juga diambil dari kata-kata Makkun, artinya orang akan berkumpul di sana. Dan memang kita akan berkumpul di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makkah ini, umat Islam atau Ka'bah ini, dia punya jalur yang sangat panjang sekali ceritanya. Bahkan mulai dari penciptaan Ka'bah itu sendiri. Ada yang menyebutkan yang menciptakan Ka'bah itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan bahawa Ka'bah itu diciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Intinya Ka'bah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Rumah Allah yang pertama kali ada di bumi ini. Kemudian berlanjutlah waktu demi waktu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu hancur. Kenapa hancur? Karena banjir besar yang melanda bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, singkat cerita, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kembali memerintahkan Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Maka Allah menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ingatlah bagaimana Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah. Kemudian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah berbentuk persegi panjang. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbentuk persegi panjang. Kemudian berlalulah waktu demi waktu sampai pada akhirnya di zaman orang-orang Quraisy, bahkan sebelum Nabi SAW diutus, kita kenal dengan yang namanya peristiwa Gajah, atau di mana Abraha ingin menghancurkan bangunan Ka'bah. Kemudian pada tahun itu jugalah Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia yang paling mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mereka sepakat bahwa lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Gajah. Sedangkan tanggalnya kapan belum bisa dipastikan karena belum ada kalender hijrah di sana. Dan kalender hijriah itu baru ada sesuai dengan namanya Hijriyah, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekkah menuju Madinah, baru ada kalender hijriah. Sehingga ketika Nabi lahir tidak ada kesepakatan para ulama kapan pastinya, karena memang belum ada kalendernya. Bagaimana menentukan Nabi lahir, kalendernya belum ada. Sehingga para ulama menyebutkan ada lahir, ada pendapat yang luar biasa, ada 8, ada 9 pendapat para ulama yang menyebutkan kapan Nabi lahir. Namun yang pasti Nabi lahir pada hari Senin sesuai dengan hadis Nabi, dan yang pasti Nabi lahir pada tahun Gajah, tahun di mana orang-orang ingin menghancurkan bangunan Ka'bah yang masih berbentuk bangunan yang dulu di zaman yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika umur Nabi SAW 35 tahun, nah disinilah ceritanya. Ketika Nabi SAW berumur 30 tahun, orang-orang Quraisy melihat bangunan Ka'bah itu sudah mulai buruk, sudah mulai rapuh, tidak bagus lagi dilihat oleh mata, sehingga mereka berkeinginan untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Namun mereka takut, karena mereka masih ingat bagaimana kejadian Abraha, bagaimana burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 3 batu, 2 batu di kakinya, 1 batu di paruhnya, tidak satu pun yang mengenai batu tersebut kecuali mereka hancur. Mereka masih ingat sejarah tersebut belum lama, sehingga dikhawatirkan kalau seandainya mereka menghancurkan Ka'bah, mereka akan tertimpa musibah demikian. Mereka tidak mau demikian. Tapi dalam sisi lain, mereka melihat bangunan Ka'bah yang dikunci oleh manusia harus diperbaharui, dan mungkin Ka'bah seperti ini selalu. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ada salah seorang di antara mereka yang memberanikan diri. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku menghancurkan Ka'bah bukan karena ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu Allah Azza wa Jalla. Mereka masih menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim walaupun mereka sudah merubah-rubahnya. Mereka mengucapkan, ya Allah, kami atau aku menghancurkan Ka'bah bukan untuk menghancurkannya, namun untuk memperbaharui bangunannya. Karena mereka takut kalau mereka memukul menghancurkan Ka'bah, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadiannya baru saja terjadi. Kemudian orang lain, orang-orang Quraisy, mereka tidak berani melakukan apa saja. Mereka hanya melihat orang yang pertama kali memukul bangunan Ka'bah. Dipukullah bangunan Ka'bah ini, hancur 1 batu, 2 batu. Kemudian didiamkan demikian. Kemudian orang-orang menyaksikan apa yang terjadi kepada orang yang tadi memukul bangunan Ka'bah ini. Apakah dia baik-baik saja atau dia sudah binasa? Apa yang terjadi kepada dirinya? Orang memperhatikan dirinya. Ternyata keesokan harinya tidak terjadi apa-apa kepadanya, karena niat mereka ingin memperbaharui Ka'bah, bukan menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah orang-orang Quraisy mereka mengetahui bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa kepada orang yang tadi telah memukul bangunan Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah demi perubahan Ka'bah, kemudian tidak terjadi apa-apa. Akhirnya semua orang Quraisy turun
menghancurkan Ka'bah untuk memperbaharui bangunan Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bah ini dihancurkan ikhwatul Islam, maka mereka ingin membuat Ka'bah yang baru dari sesuatu yang baru. Nah, kita lihat ikhwatul Islam di sinilah sebuah pelajaran yang luar biasa. Padahal zaman itu adalah zaman jahiliyah. Nabi belum lagi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Karena umur Nabi kurang lebih baru sekitar 35 tahun. Belum ada risalah, belum ada nubuwah. Mereka zaman jahiliyah, zaman betul-betul berada di dalam kebodohan. Maka disebut dengan jahiliyah, zaman betul-betul bodoh. Bodoh dalam masalah dunia, bodoh dalam masalah akhirat, maka disebut dengan jahiliyah. Begitulah terpuruknya zaman orang-orang Quraisy sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Tapi kita lihat bagaimana fitrah mereka. Ketika mereka ingin setelah menghancurkan Ka'bah, kemudian mereka ingin membangun Ka'bah kembali ikhwatul Islam, maka semua orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Tidak boleh bagi kita untuk membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal-halal saja. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Padahal zamannya adalah zaman jahiliyah. Anak dikuburkan hidup-hidup. Coba bayangkan perzinahan merajalela. Ketika ada orang menikah, mereka tidak tahu ini siapa ayahnya. Karena bisa jadi mereka menikah, satu istri, satu perempuan, 10 laki-lakinya. Kemudian lahir anaknya, dinasabkan kepada yang mirip saja. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Begitulah bodohnya, bodoh sekali. Maka disebut dengan jahiliyah. Tapi dikala mereka ingin membangun Ka'bah, mereka semuanya sepakat. Tidak boleh bagi kita untuk membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal saja. Coba bayangkan. Mereka tahu harta yang halal, padahal mereka semuanya zaman jahiliyah, mereka berkecimpung dengan dosa besar, kesyirikan mereka lakukan, kekufuran mereka lakukan, perzinahan merajalela, sogok menyogok, semua yang mereka lakukan, semuanya, semua yang haram ada pada zaman tersebut, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Tapi masih mereka mengetahui mana yang halal. Dikala mereka membangun Ka'bah, tak boleh bagi kita membangun Ka'bah kecuali dari yang halal. Akhirnya itu merupakan kesepakatan. Ketika mereka bersepakat ikhwatul Islam, dibangunlah Ka'bah. Ketika mereka membangun Ka'bah, ternyata uang halal itu tidak cukup. Karena mereka sudah terbiasa dengan yang haram. Yang halal itu tinggal sedikit, sehingga tidak cukuplah. Mereka tahu yang rasuah mereka singkirkan, yang sogok menyogok mereka singkirkan, riba mereka juga tahu riba itu haram, namun mereka tetap mengerjakannya. Mereka singkirkan hasil dari perzinahan, mereka juga singkirkan. Mereka singkirkan semua yang haram, yang halal mereka berikan, sehingga tidak cukuplah pembangunan Ka'bah. Maka kita lihat ikhwatul Islam, Ka'bah itu terbagi dua. Ada Ka'bah bagian dalam, ada Ka'bah bagian luar. Ka'bah bagian dalam yang ada dindingnya, yang luar yang itu ada hijirnya. Hijir itu kapan baru ada? Yang kita kenal dengan hijir, apa namanya? Hijir? Kenapa dinamakan hijir Ismail? Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Ini kapan adanya? Di zaman Nabi Ismail atau di zaman Quraisy? Nah, ini yang tadi lingkaran samping, yang samping lingkaran hijir, itu kapan adanya? Di zaman Nabi Ismail atau di zaman Quraisy? Zaman? Lupa atau ragu? Ragu. Kapan adanya? Tadi telah kita sebutkan di zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Ka'bah itu persegi panjang. Bukankah Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, Allah perintahkan mereka berdua, Nabi Ibrahim yang menyusun, kalau bahasa kitanya batu batanya, Nabi Ismail yang mengangkatnya. Seolah-olah mereka berdua yang membangunnya. Mereka membangunnya dengan persegi panjang. Kemudian hijr ini baru ada di zaman Quraisy. Kenapa ada? Karena kurangnya harta halal. Karena ketika mereka tidak punya harta halal, cukup separuh pembangunan Ka'bah, separuhnya dikasih tanda. Maka disebut dengan hijir. Hijir Ismail atau hijir Quraisy? Nah, hijir Ismail atau hijir Quraisy? Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Kenapa disebut dengan hijir Ismail? Kenapa kita tidak menyebutkan dengan hijir Quraisy? Ada yang bisa menjawab? Kenapa disebut dengan hijir Ismail? Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Baik, terlepas daripada namanya ikhwatul Islam, hijir Ismail kah namanya atau hijir Quraisy kah namanya, intinya itu baru ada di zaman kapan baru ada? Zaman Quraisy. Berarti hijir susah menjawabnya ya. Tidak menjadi masalah. Mau dinamakan hijir Ismail atau hijir Quraisy, ikhwatul Islam, intinya itu baru ada di zaman Quraisy. Dan alhamdulillah itu ada untungnya ikhwatul Islam. Walaupun setelahnya ada
ada proses perubahan Ka'bah dari masa ke masa, tapi intinya akhirnya Ka'bah itu dikembalikan kepada penciptaan atau pembuatan di zaman Nabi ketika Nabi berumur 35 tahun seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah kalau seandainya Ka'bah dibangun semuanya, maka kita tidak akan pernah bisa sholat di dalam Ka'bah, kecuali kalau kita sudah jadi pemimpin ataupun yang semisalnya. Tapi alhamdulillah karena ada separuhnya, separuh lagi terbuka untuk masyarakat umum. Disitulah kita rebutan untuk bisa sholat, dan apabila ada orang yang bisa sholat di dalamnya, berarti seolah-olah mereka sholat di dalam Ka'bah, karena itu adalah bagian daripada Ka'bah. Intinya ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, pelajaran yang bisa kita ingin ambil, yang kita ingin petik dari kisah yang sangat indah ini adalah bagaimana orang jahiliyah mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram. Padahal zaman mereka disebut dengan zaman jahiliyah, tapi mereka masih tahu mana yang halal, mana yang haram. Mereka tidak mau mengeluarkan harta mereka untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang haram. Padahal mereka zamannya zaman jahiliyah, tidak tahu lagi mereka halal dengan haram, tapi mereka masih bisa membedakannya. Sehingga ikhwatul Islam, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Tak boleh kalian mengeluarkan sesuatu yang haram. Apabila ada haram, kita tahu sebahagian harta kita haram, keluarkan semuanya. Itu bukan milik kita, kecuali kalau seandainya kita termasuk orang yang butuh. Misalnya kita orang fakir, orang miskin, kemudian kita tidak punya kecuali harta yang haram, terpaksa kita mengambilnya, itu lain ceritanya, baru boleh kita manfaatkan. Tapi kalau seandainya alhamdulillah rumah ada, kendaraan ada, tanah ada, sawah ada, semuanya ada, kemudian kita masih menyimpan harta yang haram, sampai kapan kita akan menyimpan harta yang haram tersebut? Dan kita harus tahu, kalau ada yang haram ikhwatul Islam, doa tidak dikabulkan, makanan menjadi makanan yang berbahaya bagi kita, belum lagi bagi anak cucu kita, keturunan kita, karena tidak ada daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka, tempat yang pantas untuknya. Dan kita tidak mau demikian. Kita tidak mau diri kita, istri kita, anak-anak kita tumbuh dari yang haram, sehingga apabila ada harta yang haram dari harta kita, keluarkan, berikan kepada fakir miskin, keluarkan semuanya. Dan itu bukan sedekah, karena memang itu bukan milik kita. Yang sedekah itu adalah yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita sendiri, baru itu yang disedekahkan. Memang berat sedikit di ikhwatul Islam, karena memang kami sering mendengar, terutama mereka yang masih bermuamalah dengan harta-harta yang haram, mereka mencari alasan, Ustaz kami bermuamalah dengan haram, ada sogok, ada riswah, ada riba. Tapi alhamdulillah kami rajin bersedekah dengan anggapan bahwa dengan sedekah tersebut semoga harta yang haram ini bisa berubah menjadi halal. Tidak demikian keadaannya. Makanya ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu motivasi atau pengancaman, bahwa barang siapa yang melakukan demikian, jangankan pahala, dosa semakin dia dapatkan, waliyadzubillah. Intinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan dari yang baik-baik, dari hasil jerih payah kalian, dari usaha kalian. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Di antara salah satu jerih payah yang biasa kita lakukan adalah bertani, cocok tanam, atau misalnya ada di antara kita yang ke sawah, yang berladang, ada padi, ada ini, ada itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, sesuatu yang kami keluarkan dari bumi. Karena yang mengeluarkan dari bumi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila kalian panen dapat hasilnya, keluarkan sebahagian untuk dizakatkan. Maka itulah yang disebut dengan zakat, sesuatu yang keluar dari bumi. Zakat pertanian, atau yang disebut dengan zakat pertanian atau zakat makanan pokok. Misalnya ada di antara kita yang menanam padi, misalnya makanan pokok kita harus dikeluarkan. Dan pengeluaran zakat ini atau sesuatu yang tumbuh dari bumi itu berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yawma hasadi. Mengeluarkan zakat terutama dari sesuatu yang keluar dari bumi itu berbeda dengan zakat harta, juga berbeda dengan zakat harta yang lainnya. Karena zakat itu banyak macamnya, bukan zakat harta saja, bukan zakat fitri atau zakat fitrah saja. Ini adalah zakat yang keluarkan dari bumi. Allah menyebutkan wa atu haqqahu, berikan haknya, berarti itu bukan milik kita. Yauma hasadi, ketika kalian panen, dikala kalian panen itu ada hak orang lain yang harus kalian berikan. Nah, kemudian berapa yang harus kita berikan ikhwatul Islam? Nabi SAW menyebutkan, fima saqatis sama'u aw kana asariyan al-ushur, sepersepuluh kalau seandainya kita tidak misalnya apabila kita tidak butuh disiram, tidak butuh irigasi kalau bahasa kitanya, apabila
kita bertumpuk kepada air hujan, fima saqatis sama, maka yang harus dikeluarkan adalah 1/10. 1/10 misalnya kita panen, padi misalnya, atau panen gandum, panen jagung misalnya. Kemudian kita lihat 1/10 apabila jagung kita ini atau padi kita ini bertumpu kepada air hujan, maka yang kita keluarkan 1/10-nya, berarti milik kita 1/9, satu bagian adalah milik orang lain yang harus kita keluarkan. Wa fi ma suqiya bin nadhr nisful ushur. Tapi kalau seandainya kita pakai irigasi, kita butuh irigasi, kita yang menyiraminya, kita mendatangkan air, maka separuh dari 10 tersebut atau separuh daripada 1/10, berarti 1/20. Itulah yang harus kita keluarkan. Kemudian ikhwatul Islam, itu kadarnya, itu berapa yang harus kita keluarkan. Kemudian kalau seandainya kita punya makanan tersebut atau bahan pokok tersebut, apakah serta-merta harus kita keluarkan begitu saja berapapun jumlahnya tanpa menentukan takarannya? Tidak demikian. Karena di dalam setiap sedekah atau di dalam zakat ada nilainya, berapa yang harus kita keluarkan. Kemudian ketika sudah sampai berapa, baru kita keluarkan berapa. Misalnya hanya panen hanya 5 kilo atau 10 kilo atau 100 kilo, apakah sudah mesti bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya? Tidak demikian, ada ukurannya. Disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan laisa bi habbin wala samarin sadaqatun hatta yakunu khamsata awsuq. Tidak ada kewajiban kita mengeluarkan zakat tersebut dari bahan tumbuh-tumbuhan ataupun makanan pokok yang kita tanam. Tidak ada kewajiban kita mengeluarkannya sampai kita mendapatkan khamsata awsuq, 5 wasak. 5 wasak. Apabila sudah sampai 5 wasak ikhwatul Islam, baru ada kewajiban sama dengan zakat yang lainnya. Misalnya zakat harta misalnya. Zakat harta tidak serta-merta kita mengeluarkan begitu saja, tidak, ada 2 syaratnya. Yang pertama nisabnya. Nisab itu berapa sampai takarannya, sudah sampai berapa. Kemudian sudah sampai nisab, berapa ukurannya, berapa haulnya, sudah sampaikah 1 tahun atau belum. Begitu juga untuk zakat panen tanaman makanan. Yang pertama syaratnya sampai khamsa wasak. Yang kedua, apabila sudah sampai berapa yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan? Harus dikeluarkan ketika kita panen. Kemudian berapa harus dikeluarkan? Tergantung. Apabila kita bergantung kepada air hujan, maka 1/10. Namun apabila kita bergantung kepada irigasi yang kita lakukan, maka separuh dari 1/10. Itulah yang harus kita keluarkan. Nah, pertanyaan berikutnya, khamsa wasak ini berapa? Wasak itu ikhwatul Islam. Wasak, ada namanya wasak di dalam istilah. Pembahasan kita sekarang ini agak sedikit ribet ya, butuh fokus sedikit. Walaupun kita berpuasa tapi butuh fokus sedikit. Wasak, ada istilah wasak. Wasak itu, satu wasak itu 60 sa'. Satu wasak 60 sa'. Berarti kalau 5 wasak berapa sa' kira-kira? 5 kali 60 berarti 300 sa'. Itu sa'. Tadi wasak, sekarang sa'. 300 sa'. Sekarang pertanyaannya, 1 sa' itu berapa? 1 sa' itu ikhwatul Islam sama dengan 4 mud. 1 sa' itu 4 mud. Nah, kita tahu 1 sa' berapa 4 mud. Pertanyaan berikutnya, 1 mud itu berapa? 1 mud itu seperti ini. Ini namanya 1 mud. Genggaman, tangan genggaman, makanya takaran ada sa', ada mud. Dulu di sini kami masih punya di rumah, tapi di rumah takaran sa' atau mud itu ada mud nabawi, namanya mud nabawi. Kalau kita ingin lihat takaran, terutama sekarang zakat fitri atau zakat-zakat yang lainnya, karena rata-rata tidak ada kilonya. Dulu di zaman Nabi tidak pernah menyebutkan kilo. Nabi menyebutkan sa', Nabi menyebutkan mud. Orang yang bayar fidyah atau orang yang bayar zakat fitri atau orang yang bayar zakat fitrah itu semuanya ada dengan takaran Nabi SAW. Makanya nanti kalau ada kesempatan, sekalian kita juga bisa memberikan manfaat kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Cari di Mekah atau di Madinah ini ada namanya sa' nabawi. Cari sa' nabawi. Atau tanya kepada penjual-penjual yang ada di sana, apakah ada sa' nabawi? Bilang saja sa' nabawi. Dan bisa jadi kita bawa pulang. Dan itu bisa bermanfaat untuk satu kampung. Misalnya kita letakkan di masjid atau di surau atau di musalla. Apabila ada orang yang bayar fidyah, ini ukurannya.
Apabila ada orang yang berzakat fitrah atau zakat fitri, ini ukurannya selesai. Tidak ada lagi kita masalah perkara-perkara. Karena biasanya kita diperkarakan berapa harus kita bayar, 2,5 kilo atau 3 kilo atau 3,5 kilo. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi untuk kepastian, terutama dikala kita berada di sini, mudah bagi kita untuk mencarinya. Cari mana sah nabawi. Sah nabawi apabila kita sudah tahu, berarti inilah ukuran yang sebenarnya. Apabila kita tahu ukuran yang sebenarnya, satu kampung, satu RT, satu RW, bisa kita bantu mereka untuk menentukan takaran baik itu fidyah ataupun denda-denda yang lainnya. Kemudian apabila kita sudah membelinya, hadiahkan ke masjid atau hadiahkan kepada orang yang mengurus masjid, dan nanti diumumkan kepada masyarakat kalau ingin membayar ini takarannya, bisa dipinjam dan berapa banyak pahala kita. Belinya cuma 10 real, 20 real, tapi pahalanya sampai mati. Itulah yang namanya pahala jariah. Kemudian di kota Islam, saudara kaum muslimin, kita ulang lagi, satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud seperti ini. Dan itu berat sekali kalau kita mengkali-kalikan berapa wasa. Makanya para ulama mereka menyebutkan di kota Islam, kalau seandainya kita ingin melihat apabila barang kita tersebut sudah sampai 300 sa', 300 kali 4 berapa? 1200 mud, berarti 1200 mud. 1200 mud itu kira-kira berapa kilo? Nanti bisa cari sendiri ya. Apabila barang panen kita sudah sampai ukurannya demikian, maka baru ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau seandainya kurang, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Berarti misalnya petani, yang petaninya mungkin hanya satu, sedikit saja, kemudian tidak sampai 300 sa', maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian di kota Islam, disebutkan di sini kira-kira berapa kilo, kurang lebih 612 kilo. 612 kilo itu berapa ton itu? Setengah ya, 612, lebih daripada setengah ton. Berarti apabila kita sudah mendapatkan panen 612 atau kurang lebih 600 kilogram, berarti itu sudah sampai takarannya, maka harus kita keluarkan 1/10-nya kalau seandainya dengan menggunakan air hujan. Kemudian di kota Islam itu zakat yang pertama, yaitu zakat sesuatu yang keluar dari air hujan. Kemudian zakat yang kedua, zakat yang namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kambing dan yang sejenisnya, kerbau dan yang sejenisnya, kemudian unta, itu juga ada zakatnya. Yang dikeluarkan adalah jenisnya. Onta, apabila sudah sampai kita punya 5 ekor onta, maka ada kewajiban 1, tapi bukan 1 ekor onta. Karena apabila 1 ekor onta, tinggal 4 onta kita itu terlalu banyak. Dan zakat itu di kota Islam, alhamdulillah kita lihat zakat itu tidak pernah banyak. Bahkan kalau kita bandingkan, lebih mahal pajak daripada zakat. Kita belanja saja, belanja KFC, itu pajaknya bisa jadi 10% atau 20% misalnya. Kalau zakat itu hanya 1/40 atau 2,5. Makanya zakat itu sesuatu yang mudah ikhwatul Islam. Salah satunya bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang pertama onta. Itu apabila sudah kita memiliki 5 ekor onta, dikeluarkan 1. Tapi 1 apa? 1 ekor kambing, bukan 1 ekor onta. Karena apabila 1 ekor onta akan memberikan mudarat kepada orang yang punya unta, dan orang tidak akan lagi mau berternak unta, karena unta itu adalah di antara salah satu hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu berbeda. Kalau dia marah, lebih parah daripada yang lain, bisa juga membunuh unta tersebut. Tapi unta itu manfaatnya sangat banyak. Unta itu sesuatu yang sangat indah penciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah abadikan, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian mau memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Mungkin sebagian daerah kita tidak tahu bagaimana cara menjaga unta, memelihara unta, tapi di sini banyak sekali unta. Dan unta itu merupakan harta yang berharga sekali, bahkan sampai sekarang di kota Islam. Mungkin unta-unta yang kita lihat itu adalah unta-unta yang biasa. Kami pernah melihat unta atau diperlihatkan kepada kami unta yang harganya sampai 2 juta rial maksudnya. Berapa itu harganya kira-kira? Jadi unta itu bukan sesuatu yang mudah, lebih mahal dari kereta, dari mobil, dan dari yang lainnya. Intinya
Onta apabila kita sudah punya, dan banyak orang yang berternak onta, apabila sudah 5 maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau seandainya kerbau, apabila kita sudah memiliki 30 ekor kerbau, bagi peternak kerbau maka dikeluarkan 1. Tapi 1 yang bagaimana? 1 yang berumurnya 1 atau 2 tahun. Tidak banyak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga kambing, apabila sudah kita punya, ada di antara kita yang berternak kambing, apabila sudah sampai 40 maka dikeluarkan 1. Itu ada di antara bentuk zakat secara umum, zakat bahimatul an'am. Kemudian ikhwatul Islam yang ketiga adalah zakat emas dan perak. Nah, inilah di antara salah satu yang berat bagi kita, karena zakat emas dan perak ini juga dinilai atau ditukarkan kepada uang, misalnya rupiah atau ringgit atau rial. Apabila kita sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Sebelumnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tentang masalah zakat emas dan perak ini. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Mereka yang menyimpan emas dan perak, kemudian mereka tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yang mana pada hari akhirat emas yang dia simpan, perak yang dia simpan akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dipanaskan, disetrikakan di atas punggungnya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, keningnya, punggungnya, perutnya, semuanya kena setrika. Hadza ma kuntum, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah balasan bagi kalian yang menyimpan-nyimpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah terhadap apa yang kalian simpan. Maknanya ikhwatul Islam, agama tidak pernah melarang kita untuk menyimpan harta, tidak pernah. Makanya kita lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu kaya raya, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana Abdurrahman bin Auf, orang yang diceritakan di dalam sejarah memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan Abdurrahman ikhwatul Islam, Abdurrahman ini satu-satunya manusia mungkin sampai sekarang, satu-satunya manusia yang takut kaya. Dia takut kaya, dia menangis kenapa dia kaya, sehingga dia mengadu kepada istri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah. Wahai ibunda, aku takut kaya, karena dia kaya. Tentunya dia kaya, ada usaha darinya, tapi kekayaannya melebih-lebihi. Banyak sekali kekayaannya ikhwatul Islam. Bahkan sampai sekarang jarang orang yang bisa menandingi kekayaan Abdurrahman bin Auf. Makanya ada sebuah cerita, karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini ikhwatul Islam hanya sekedar motivasi, hanya sekedar sebelum kita melanjutkan ini, Abdurrahman ini ikhwatul Islam, dia takut sekali kaya dan dia tidak mau kaya. Tapi kekayaan itu dan harta itu datang kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagaimana nasib kita dan bagaimana harta yang kita miliki. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun sa'id. Karena setiap kita setelah kita atau dikala kita berada di dalam perut ibu kita, maka kita sudah dituliskan berapa rezeki yang akan kita terima. Abdurrahman ini ikhwatul Islam, suatu ketika dia ingin mengurangi kekayaannya. Jadi di kota Madinah pada waktu itu musim di mana kurma itu semuanya tidak bagus, atau kurma-kurma busuk lah bahasa kitanya. Jadi dia ingin mengurangi harta kekayaannya untuk membantu kaum muslimin. Kemudian dia membeli semua kurma yang busuk yang ada di kota Madinah dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kaum muslimin kurma yang busuk tadi bisa dinilai dengan uang. Kemudian yang busuk ini karena juga tidak bisa bermanfaat, bagaimana mereka memanfaatkannya? Kemudian setelah dia beli ikhwatul Islam, dia merasa bangga. Coba bayangkan, sekota-kota Madinah dia beli. Berarti hilang kekayaannya. Tujuannya untuk menghilangkan kekayaannya supaya hartanya berkurang. Itulah tujuannya. Setelah dia membeli semua kurma-kurma yang tidak bagus di kota Madinah, sekota Madinah ini, setelah dia beli semuanya, tiba-tiba ada pengumuman dari daerah tetangga, dari negara tetangga kalau bahasa kitanya, dari daerah Habasyah, secara tepatnya mereka sedang mencari kurma yang tidak bagus. Kurma yang tidak bagus itu tidak dimiliki kecuali oleh Abdurrahman. Dan orang Madinah mengira Abdurrahman ini merupakan triknya. Ternyata Abdurrahman ini ingin menjual kurma yang tidak bagus ini ke daerah lain. Dia sengaja membeli kepada kita supaya dia memonopoli perdagangan. Padahal tidak. Itu bukan tujuan Abdurrahman. Tujuan Abdurrahman untuk menghilangkan hartanya. Namun ketika dia sudah mengumpulkan kurma yang tidak bagus, karena tidak bisa dimanfaatkan,
Tiba-tiba ada yang membelinya dengan harga yang tinggi, yaitu negara tetangga. Akhirnya apa yang terjadi? Hartanya semakin bertambah, semakin banyak. Coba bayangkan. Yang tujuan pertama dia ingin menghilangkan hartanya dengan membeli dan membantu kaum muslimin, tetapi tiba-tiba hartanya semakin banyak. Begitulah Abdurrahman. Dia dikejar oleh dunia, dikejar oleh harta. Semakin dia lari dari dunia, semakin dunia mengejarnya. Semakin dia lari dari harta, semakin harta mengejarnya. Itulah Abdurrahman. Sehingga dia mengadu kepada ibunda Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, dia menangis. Kenapa? Hartaku tidak mau berkurang. Kalau kita pertanyaannya, kenapa harta kita tidak mau bertambah? Abdurrahman dia menangis, kenapa dia kaya? Kalau kita menangis, kenapa kita miskin? Tentunya berbeda. Nah, namun walaupun demikian ikhwatul Islam, tentunya kaya dan miskin itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berusaha siang dan malam, kalau takdir kita sudah miskin, tetap miskin. Atau bagaimanapun kita tidak mau bekerja, kalau takdir kita kaya, maka sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bukan berarti kita tidak berusaha. Dan kita tidak pernah tahu apa kejadian yang melanda kita. Apakah kita termasuk orang kaya atau kita orang miskin, kita tidak tahu. Sehingga kewajiban kita tetap berusaha, karena kita tidak pernah tahu. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang kaya raya, tapi mereka memulai usahanya dari nol, karena mereka tidak pernah tahu saya akan berada dalam kemiskinan sepanjang masa. Tidak pernah kita boleh seperti itu. Kita tetap berusaha, karena kita tidak pernah tahu apakah kita menjadi orang kaya atau orang miskin. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, atau itu urusan takdir, dan kita tidak pernah tahu tentang takdir. Yang dianjurkan bagi kita, sebagaimana perintah baginda Nabi, i'malu, beramalah kalian, bekerjalah kalian. Mau kalian kaya, mau kalian miskin, kalian tetap bekerja dan tetap berusaha. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, ikhwatul Islam, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala titipkan sebagian daripada harta, jangan kita simpan. Makanya ada salah seorang imam, ada dua imam. Yang pertama, ini poin penting yang harus kita sampaikan. Yang pertama, dinar. Imam Malik bin Dinar, dia menyebutkan dinar itu kenapa disebut dengan dinar. Dinar dulu uang dinar, uang dirham. Dinar itu kenapa disebut dengan dinar? Dinar itu diambil dari dua kata. Yang pertama din, apa arti din? Agama. Yang kedua nar, apa arti nar? Neraka. Karena uang itu bisa menjadi surga bagi kita atau bisa menjadi neraka bagi kita. Makanya disebut dengan dinar. Din, agama. Maknanya bisa menguatkan agama, bisa membuat kita beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, dia bantu kaum muslimin, dia hajikan orang lain, dia umrahkan orang lain, dia bangun masjid-masjid Allah, dia bangun pesantren, dia bangun tabligh, dia bangun ini menjadi agama baginya, menjadi surga untuknya. Namun ada orang yang menjadi nar untuknya, menjadi neraka untuknya, penyebab dia masuk ke dalam api neraka. Karena manusia itu tidak lebih dari empat orang kedudukannya di dunia. Yang pertama, ikhwatul Islam, orang yang berilmu sekaligus dia orang kaya. Dengan ilmunya dia bisa membimbing kekayaannya menuju sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang yang terbaik yang pertama. Berarti kaya itu bukan sesuatu yang tercela. Karena dengan kekayaan apabila dibarengi dengan ilmu agama akan membimbing seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwatul Islam, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita tahu bagaimana kayanya Utsman bin Affan ketika terjadi perang Al-Usrah. Al-Usrah itu adalah peperangan di musim panas yang mana harta kurang, perjalanan jauh. Nabi SAW memberikan motivasi kepada sahabat untuk bersedekah. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman datang kepada Nabi sedang duduk di rumahnya. Setelah memberikan motivasi kepada sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah, di samping itu juga, di samping berjihad di jalan Allah, dia juga harus mengeluarkan harta dan infak. Sahabat yang lain berapa yang bisa mereka keluarkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang membawa satu sa' tamar, ada yang satu mud tamar, ada yang harta ini, ada yang harta itu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tiba-tiba ikhwatul Islam, karena persiapan perang itu terutama di musim panas, itu butuh persiapan yang lengkap, persiapan yang matang. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia datang membawa 1.000 atau 2.000 dinar. Satu dinar itu kurang lebih kalau sekarang 2.500.000 atau 3 juta, tergantung, bisa jadi 4 juta atau 1.000 ringgit atau 800 ringgit. Dikalikan 1.000, kira-kira berapa? Itulah yang dibawa ke hadapan Nabi SAW, di mana Nabi SAW butuh harta kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan dengan membawa 1000 dinar atau 2000 dinar. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Berarti 1000 atau 2000 keping emas dibawa oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membolak-balikannya, banyak 1000, banyak berapa miliar, triliun mungkin banyak. Dibolak-balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan, "Ma darra Utsman ma fa'alahu ba'da al-yawm." Utsman itu tidak akan lagi berpengaruh baginya apapun yang dilakukan setelah ini. Maknanya apapun yang dilakukan dia tetap masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan manfaat bagi kaum muslimin, terutama jihad di jalan Allah. Kita di zaman kita sekarang ini butuh sekali yang demikian. Masjid-masjid harus kita bangun sebanyak mungkin. Sekolah-sekolah harus kita bangun, sekolah tahfiz yang mendekatkan orang kepada agama, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok-pondok harus kita bantu. Jangan ada anak yatim, terutama di kampung kita yang tidak sekolah, karena mereka sekarang yatim. Tapi besoknya kita tidak tahu, bisa jadi mereka menjadi ulama, dan salah satu penyebabnya adalah kita yang berinfak dan menyekolahkan mereka. Banyak sekali manfaatnya. Sebelum kita melanjutkan ini ikhwatul Islam, dan nanti besok kita akan lanjutkan, ada sebuah cerita yang sangat indah. Ini untuk kita semuanya, agar kita tidak mengharamkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal siapa yang akan meneruskan agama. Iya, kita mungkin tidak tahu agama, kita tidak hafal Quran, kita tidak hafal hadis Nabi. Namun banyak anak-anak kaum muslimin yang bisa mereka menghafal Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tentunya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ada sebuah cerita yang sangat indah ikhwatul Islam. Cerita yang berkaitan tentang Imam Abu Hanifah. Ceritanya sekarang atau besok saja? Sekarang ya, karena waktu tinggal sedikit lagi. Kita tahu ulama mazhab Imam Syafi'i, imam yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Terkenal mazhabnya bukan karena tulisannya, tapi karena muridnya. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah, terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Mazhab Imam Malik itu terkenal dengan Muwatta. Diambil salah seorang yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kemudian dia bawa ke Andalus sana. Sehingga kenapa mazhab Maliki banyak di daerah Afrika sana? Karena mereka membawanya. Padahal dia tinggal di sini, tinggal di kota Madinah, mengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Kita kenal semuanya Imam Syafi'i. Kapan lahirnya? Lahir pada tahun 150 ketika Imam Abu Hanifah meninggal. Ketika di tahun Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, meninggal pada tahun 204 Hijriah, hanya 54 tahun saja. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad, lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah, lebih panjang sedikit umurnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kitabnya Al-Um. Imam Ahmad terkenal dengan kitabnya Al-Musnad. Imam Syafi'i juga punya Musnad. Imam Syafi'i itu bukan ahli fikih saja, Imam Syafi'i itu juga ahli hadis. Agar kita tahu siapa imam kita. Nah, tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini semuanya berjumpa antara guru dengan murid, sanadnya nyambung. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim gurunya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik gurunya siapa? Nafi gurunya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nyambung. Yang tiga ini semuanya nyambung. Dan yang tiga ini ada kitabnya masing-masing. Yang tiga ini, Imam Malik ada Al-Muwatta'nya sampai sekarang. Imam Syafi'i ada Al-Umnya sampai sekarang, bahkan ada Musnadnya juga sampai sekarang. Imam Ahmad ada Al-Musnadnya sampai sekarang. Sampai sekarang, itulah yang menyebabkan kenapa mazhab mereka masyhur sampai sekarang. Karena mazhab itu banyak sekali, terutama dulu banyak. Mazhab itu banyak. Bukan hanya 4 mazhab, tapi banyak sekali. Hanya saja Allah abadikan 4 ini. Ada mazhab, Imam Bukhari juga ada mazhabnya, Imam Sufyan juga ada mazhabnya. Tapi yang lain mungkin karena tidak ada kitab, tidak ada tulisan. Intinya Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan 4 mazhab ini atau mazhab yang lainnya karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Abu Hanifah, apa tulisannya? Yang dia kekalkan dan yang dia tinggalkan ikhwatul Islam bukan tulisan, tapi adalah murid. Nah, inilah cerita yang ingin kita sampaikan agar bisa bermanfaat bagi kita bersama, agar kita semangat dengan harta yang Allah titipkan kepada kita seperti Imam Abu Hanifah. Karena Imam Malik itu tidak kaya, Imam Syafi'i miskin lagi, Imam Ahmad juga miskin. Karena biasanya rata-rata para ulama itu tidak ada yang kaya, rata-rata miskin. Dan itu sunnatullah yang ada di dunia. Karena mereka tidak sempat mencari dunia, mereka menyibukkan hartanya, menyibukkan dirinya untuk belajar agama. Bagaimana mereka kaya? Kecuali beberapa orang saja. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah ini kaya karena memang orang tuanya kaya, berarti kaya turunan, bukan kaya karena dia, maknanya karena dia sibuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin kaya, tapi bagaimanapun mereka ingin mengorbankan dirinya untuk agama. Itulah para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Abu Hanifah dia pernah berjalan di pasar-pasar yang ada di Baghdad. Kemudian dilihatlah ada anak kecil yang sedang membantu orang tuanya, orang miskin. Kemudian dia melihat, memperhatikan selalu sebelum dia pergi ke masjid mengajarkan kaum muslimin, dia selalu memperhatikan anak kecil ini. Dia lihat anak kecil ini adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Kemudian pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang kepada orang tuanya. Wahai fulan, aku lihat anakmu ini adalah orang yang bisa belajar agama, bisa menghafal, orang pintar. Tidakkah mau kamu membiarkan dia tidak bekerja? Jangan biarkan dia bekerja, biarkan dia sekolah atau biarkan dia belajar bersamaku, aku yang akan mengajarkannya. Kata Imam Abu Hanifah kepada orang tua anak ini. Orang tuanya marah kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, kalau dia bekerja, siapa yang membantuku mencari uang? Karena banyak sekarang orang tua kalau anaknya tidak bekerja bersamanya, bagaimana dia hidup? Banyak orang yang kalau dia tidak bekerja satu hari, dia tidak hidup. Dan banyak kaum muslimin yang demikian. Begitu juga yang terjadi kepada Imam Abu Hanifah. Ayahnya marah kepada Abu Hanifah, kalau dia tidak bekerja bersamaku, bagaimana aku bisa bekerja? Dia yang membantuku, dia yang menghasilkan uang bersamaku. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak makan. Abu Hanifah terdiam. Dia berlanjut dan dia memikirkan. Kemudian setelah berselang beberapa waktu ikhwatul Islam, dia kembali bertanya. Dia kembali karena dia melihat anak ini pintar orangnya. Ada harapan untuk menjadi seorang ulama yang akan meneruskan Imam Abu Hanifah atau yang mengorbankan dirinya untuk agama. Kemudian ikhwatul Islam, datang lagi Imam Abu Hanifah. Wahai fulan, anakmu ini kalau bekerja bersamamu, berapa satu hari dia mendapatkan hasil atau uang? Berapa dinar yang dia dapatkan satu hari? Atau berapa dirham? Apa kata orang tua ini? Kalau dia bekerja bersamaku, kami akan mendapatkan 2 dirham. Bukan dinar, 2 dirham satu hari. 2 dirham yang akan kami dapatkan. Maka di saat itulah Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai fulan, aku beli anakmu seharga 2 dirham setiap hari. Tapi biarkan dia belajar agama. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Setiap hari Imam Abu Hanifah bayar 2 dirham kepada orang tuanya untuk membawa anaknya belajar agama. Di sanalah anaknya dihafalkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga tahukah kita apa hasilnya ikhwatul Islam? Anak yang tadi diajar oleh Imam Abu Hanifah itulah yang bernama Abu Yusuf Al-Qadhi. Siapakah Abu Yusuf Al-Qadhi? Karena Imam Abu Hanifah menyebarkan mazhabnya 2. Yang pertama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua Abu Yusuf Al-Qadhi. Siapa dia? 2 orang inilah yang menyebarkan kenapa mazhab Imam Abu Hanifah itu ada. Kenapa ada mazhab Hanafi? Karena 2 orang murid ini. Siapa dia salah satunya? Abu Yusuf Al-Qadhi. Siapa Abu Yusuf Al-Qadhi? Orang yang dibayar oleh Imam Abu Hanifah agar dia belajar agama. Dia bayar 2 dirham setiap harinya. Coba bayangkan, 1 hari 2 dirham, kalikan berapa tahun? Dalam 1 tahun saja berapa dirham yang harus dikeluarkan untuk mencetak generasi-generasi ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah amal jariah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal, ilmunya tidak akan pernah meninggal untuk selama-lamanya. Karena siapa? Karena muridnya. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Kita harus mencari anak-anak kaum muslimin yang fakir, yang yatim, yang miskin. Kita cari, kalau perlu kita beli mereka, kemudian kita sekolahkan. Dan itulah amal jariah kita. Bisa jadi ketika kita meninggal, mereka menjadi ulama. Mereka lah yang mendoakan kita siang dan malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ikhwatul Islam, ketika dia berjumpa dengan seorang pemuda, dia mengatakan, memanggil, wahai fulan, kesini kamu. Ketahuilah, ayahmu adalah 1 orang dari 6 orang yang aku tidak pernah melupakan dalam setiap doa. Setiap hari Imam Syafi'i berdoa untuk ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya salah satu yang membuat Imam Syafi'i menjadi Syafi'i. Begitulah kita ikhwatul Islam. Dan begitulah, itu adalah tipe orang yang pertama. Dia punya harta, menjadikan hartanya sebagai amal jariah. Dia meninggal, namun bekas sisa-sisanya ataupun amal-amal jariahnya, baik itu berupa orang ataupun berupa tempat,
dia akan tetap tersisa sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satunya, karena kita ini berbeda, tidak ada di antara kita yang sempurna. Ada di antara kita yang dilebihkan oleh Allah dari segi harta, ada di antara kita yang dilebihkan oleh Allah dari segi ilmu, yang mana tujuan kita sama-sama untuk mengembangkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan setiap cara yang dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk menyampaikannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Cerita kita akhirnya pergi kemana-mana, tapi semoga memberikan manfaat kepada kita bersama ikhwatul Islam. Dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa tetangga kita. Allah ampunkan dosa masyarakat kita. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa pemimpin kita. Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sehatkan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam kesusahan, semoga Allah lapangkan. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah menjaga mereka, memudahkan perjalanannya, menjaga keluarga yang ditinggalkan, dan kembali mengumpulkan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua beribadah yang mereka lakukan. Allah kabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang bernilai haji. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Sa'i mereka adalah sa'yun mashkur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah besok kita akan kembali menyambungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.